Polisi mengungkapkan sejumlah temuan dalam kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Selain terlilit lakban, kondisi wajah korban saat ditemukan ternyata juga tertutup plastik. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membenarkan kabar soal diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang sempat naik ke rooftop gedung Kemlu pada malam sebelum dirinya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat 8 Juli lalu. Dalam keterangan resminya, Polda Metro Jaya menyebut korban diduga sempat berada di rooftop gedung Kemlu dari hasil pemeriksaan CCTV di Kementerian Luar Negeri. Pemeriksaan juga dilakukan dengan bertanya kepada saksi-saksi pada 7 Juli 2025. CCTV memperlihatkan korban berada di rooftop gedung Kemlu tepatnya pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Dari pengamatan CCTV, korban terlihat naik dengan membawa sebuah tas gendong dan sebuah tas belanja. Namun pada saat turun, korban tidak lagi membawa tas tersebut. CCTV yang ada di gedung Kemenlu, tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian, apa yang dilakukan korban di sana, dan lain sebagainya. Polisi sejauh ini sudah meminta keterangan 15 saksi baik dari pihak keluarga korban, rekan kerja, hingga yang terakhir berinteraksi dengan korban. Polisi juga bekerja sama dengan para ahli, termasuk tim digital forensik di Resiber Polda Metro Jaya yang telah memeriksa 20 titik CCTV. Rekaman CCTV ini diperoleh dari lingkungan kos korban, sejumlah tempat yang dikunjungi korban seminggu terakhir, termasuk tempat kerja. Dan hingga saat ini kematian diplomat muda masih misteri. Berkembang kematian Arya Daru disebabkan karena dibunuh. Namun hingga kini polisi belum menyatakan kesimpulannya. Lalu apa yang menjadi penyebab kematian sebenarnya? Kita simak perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dengan mantan Kabaireskrim Ito Sumardi. ADP ini dari GI itu terus ke Kemenlu, dari Kemenlu dia naik ke rooftop. Di sana ada sekitar 1 jam lebih, terus turun lagi, naik bawa tas, turun tidak bawa. Pertanyaan saya adalah, saya sempat dengar itu ternyata dari GI itu si ADP itu merasa dibuntuti seseorang sehingga dia ke Kemenlu terus ke atas ini, entah dia menaruh barang itu untuk diamankan atau apa, kurang dari sana. Tapi peran saya
terus dia matiin HP-nya di situ karena untuk melindungi biar tidak ke-track lagi. Ini apakah ada sesuatu Pak di balik ini kira-kira? Kan masalahnya sekarang ADP ini sudah almarhum. Betul. Nggak, ini hanya menduga-duga saja. Iya, menduga jatuhnya dari analisa Bapak. Jadi gini, setiap penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul. Kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa, ini diruntut nih Mas. Betul. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah, ini digital forensik ya, itu pernah ke GI belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Ya, ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dilakukan dibunuh oleh orang lain. Nah ini juga motif yang tadi cerita. Kan kadang-kadang sekarang di zaman AI ini orang bisa merangkai cerita-cerita. Tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada, ini kan fakta itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang. Kenapa dia dibuntuti? Apakah dia melakukan satu kesalahan? Apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk? Ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik dan saya yakin penyidik juga udah mengarah ke sana gitu. Oke, soal sakit hati Pak. ADP ini ganteng Pak, tinggi. Ya. Ini bagi cewek-cewek ini idola lah pasti ketika Arjuna lah. Arjuna betul. Ada nggak sih Pak potensi sakit hati kan macam-macam. Misalnya nih potensinya adalah sakit hati karena ADP kebetulan menangani kasus yang berhubungan dengan itu. Tapi ada juga sakit hati mungkin karena di Arjuna ada ya para hawa itu yang mendekat, apalagi Mas ADP ini yang saya tahu dari dua teman rekan dekatnya adalah beliau ini selalu LDRan, lebih panjang LDRan daripada bersama keluarga. Mungkin karena digoda-goda, ya sebenarnya belum tentu sesuatu yang serius, tetapi karena sering digoda menjadi akhirnya akrab. Nah kebetulan yang akrab itu mungkin sudah entah itu punya pacar, punya pasangan, akhirnya tidak terima terus ini. Kan ini salah satu, tapi di luar juga mungkin ada kasus yang lain yang mungkin sedang ditangani terus nggak terima. Ada kemungkinan kayak gitu sih nggak sih Pak? Kalau menurut saya, ini kan ada dua ya, masalah pribadi dengan masalah kedinasan. Kalau masalah kedinasan menurut saya kok tidak terlalu signifikan ya terhadap kasus ini. Karena dia ada satu kelembagaan, kemudian dia juga bukan seorang istilahnya yang seperti penyidik, ya kan, itu beda kan ya. Tapi kalau masalah pribadi, ya tadi disampaikan ya, kan seseorang itu tentunya punya masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nah, masa lalunya ini di mata orang memang mungkin baik ya. Dan kalau kita lihat secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Kemudian dan saat ini saya juga tidak tahu ya, makanya kan sekarang adalah kita harus betul-betul menunggu hasil otopsi. Tapi hasil otopsi tidak merupakan satu kesimpulan saja. Banyak berbagai kemungkinan yang disatukan. Karena otopsi ini adalah melihat penyebab kematian, ya, kemudian waktu kematian. Nah, di sini seorang yang melakukan otopsi tidak bisa menentukan orang ini meninggal itu karena apa. Dia misalnya karena dibunuh, karena bunuh diri nggak bisa. Itu harus kesimpulannya dari penyidik. Dia menyebutkan orang ini meninggal karena kehabisan nafas, kan. Terdapat luka-luka mungkin di dalam, ya. Kemudian terdapat mungkin ada sisa-sisa arsenik. Itu hasil otopsi. Tapi yang menentukan nanti apakah orang ini dibunuh atau bunuh diri itu adalah sepenuhnya adalah dari penyidik.